Dahulu kala, ada seorang laki-laki yang hidup dalam kegelapan dosa. Hatinya telah dikuasai oleh hawa nafsu dan kejahatan, sehingga ia dikenal sebagai seorang pembunuh berdarah dingin. Jumlah jiwa yang telah ia renggut tanpa belas kasihan telah mencapai angka 99 jiwa. Seiring berjalannya waktu, mungkin karena usia yang semakin senja atau karena cahaya hidayah yang mulai menyentuh hatinya yang paling dalam, timbullah penyesalan yang mendalam. Ia merasa ngeri dengan perbuatannya yang keji dan takut akan azab Allah. Yang pasti, dengan kesungguhan hati, ia memutuskan untuk bertaubat. Dalam pencariannya akan jalan taubat, laki-laki itu bertanya kepada orang-orang tentang siapa penduduk bumi yang paling berilmu pada saat itu, agar ia bisa meminta fatwa mengenai taubatnya. Ia pun ditunjukkan kepada seorang rahib, ahli ibadah atau pendeta. Rahib ini dikenal sebagai orang yang rajin beribadah, namun sayangnya ia tidak memiliki kedalaman ilmu agama yang memadai. Laki-laki itu mendatangi rahib tersebut dan berkata, "Aku telah membunuh 99 jiwa. Apakah masih ada pintu taubat bagiku?" Rahib itu terkejut mendengar pengakuan tersebut. Dengan pengetahuan yang dangkal, ia merasa dosa membunuh sebanyak itu mustahil untuk diampuni. Ia pun menjawab dengan tegas, "Tidak ada taubat untukmu." Jawaban itu membuat si pembunuh marah besar. Ia merasa putus asa dan menganggap orang ini menghalanginya dari rahmat Allah. Tanpa ragu, ia pun membunuh rahib tersebut, sehingga genaplah jumlah korban yang ia bunuh menjadi 100 jiwa. Meskipun imannya sempat goyah karena jawaban rahib, niat taubat yang membara di hatinya tidak padam. Ia kembali mencari orang yang paling alim di muka bumi saat itu. Kali ini, ia ditunjukkan kepada seorang alim ulama besar yang memiliki ilmu agama yang luas dan mendalam, serta memahami betul tentang luasnya rahmat Allah. Laki-laki itu mendatanginya dan berkata, "Aku telah membunuh 100 jiwa. Apakah masih ada pintu taubat bagiku?" Orang alim itu menjawab dengan penuh keyakinan dan kelembutan, "Ya, siapakah yang dapat menghalangi antara dirimu dan taubat?" Jawaban ini memberikan harapan baru yang sangat besar bagi si pembunuh. Namun orang alim itu menambahkan nasihat yang sangat penting. "Pergilah engkau menuju ke negeri ini dan ini. Disebutkanlah nama sebuah negeri yang baik. Sesungguhnya di sana ada sekelompok manusia yang beribadah kepada Allah. Beribadahlah bersama mereka dan janganlah engkau kembali ke negerimu, karena negerimu adalah negeri yang buruk, penuh kemaksiatan." Laki-laki itu menerima nasihat tersebut dengan patuh. Ia segera berangkat meninggalkan negerinya yang buruk dengan satu tujuan, mencapai negeri yang baik itu untuk memulai hidup baru dalam ketaatan. Dalam perjalanan hijrahnya, ketika ia telah menempuh setengah jarak atau di tengah jalan, kematian menjemputnya. Malaikat maut mencabut ruhnya di antara dua negeri tersebut. Setelah ruhnya dicabut, segera datanglah dua kelompok malaikat yang bertugas, yaitu malaikat rahmat dan malaikat azab. Kedua kelompok malaikat itu berselisih mengenai nasib ruh laki-laki ini. Malaikat rahmat berkata, dia datang dalam keadaan bertaubat. Hatinya sungguh-sungguh menghadap kepada Allah. Malaikat azab berkata, sesungguhnya ia belum pernah melakukan satupun kebaikan di tempat tujuannya. Mereka bersikeras, masing-masing merasa lebih berhak atas ruh laki-laki tersebut. Melihat perselisihan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus satu malaikat lain dalam wujud seorang manusia untuk menjadi penengah di antara mereka. Malaikat penengah itu berkata, ukurlah jarak antara kedua negeri tersebut, ke negeri manakah ia lebih dekat, maka dialah yang berhak atasnya.
Maka kedua kelompok malaikat itu pun mulai mengukur jarak dari tempat laki-laki itu meninggal menuju negeri asal dan negeri tujuan. Subhanallah, karena keagungan rahmat Allah dan karena kesungguhan taubat hambanya, Allah memerintahkan bumi yang baik untuk mendekat dan bumi yang buruk untuk menjauh. Ketika diukur, ternyata laki-laki itu lebih dekat 1 jengkal saja ke negeri yang ia tuju. Berdasarkan hasil pengukuran itu, perselisihan pun berakhir. Maka malaikat rahmat yang mengambil ruhnya dan membawanya dengan rahmat dan karunia Allah Ta'ala. Pembunuh 100 jiwa diampuni dosanya dan dimasukkan ke dalam surga. Kisah ini menjadi bukti nyata bahwa pintu taubat selalu terbuka lebar, bahkan bagi pelaku dosa terbesar sekalipun seperti pembunuhan. Selama nyawa belum sampai di tenggorokan, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Rahib telah menyesatkan dan bahkan menjadi sebab bertambahnya dosa si pembunuh, sementara orang alim memberikan solusi yang benar. Ini menunjukkan betapa bahayanya beribadah tanpa ilmu dan betapa mulianya bimbingan dari ulama yang mendalam ilmunya. Nasihat orang alim untuk berpindah tempat membuktikan bahwa lingkungan yang buruk dapat menjadi penghalang taubat. Seseorang yang ingin bertaubat harus meninggalkan tempat dan teman-teman yang dapat menariknya kembali ke jurang kemaksiatan dan mencari lingkungan yang dipenuhi orang-orang saleh. Meskipun laki-laki itu belum sempat melakukan amal salih di negeri tujuan, niatnya yang tulus untuk berhijrah dan bertaubat sudah cukup menjadi sebab turunnya rahmat Allah, hingga kematiannya dihitung lebih dekat ke negeri kebaikan.